Kehektikan ibu-ibu di pagi hari, mulai dari ngurus rumah, ngurus cucian, dan ngurus anak. Halo semuanya, assalamualaikum. Ini tuh videonya, seperti judulnya tuh aku mulai di pagi hari. Ini aku mulai buka-bukain pintu. Dan di sini aku cuma ditemenin sama Aufar karena yang baru bangun tuh cuman dia aja ya teman-teman. Si adik bayi sama Fahira masih tidur. Sebelum ngapa-ngapain di sini aku mulai kegiatan tuh dengan bukain semua pintu dan jendela supaya cahayanya tuh masuk dan udara segar juga ikut masuk. Karena jendelanya tuh lumayan banyak, jadi video awalnya tuh agak lumayan panjang, tapi ini udah masuk ke bagian dapur. Aku bukain jendelanya. Oh ya, kalian gak usah salfok kenapa bentuk jendelanya kayak gitu, dan cara bukanya tuh unik banget karena ini tuh jendela limited edition teman-teman, gak ada dijual di mana-mana, adanya tuh di terus di sini aku lanjutkan dengan masuk ke kamar mandi untuk naruh selang itu, soalnya aku mau nyalain pompa air. Soalnya air di rumah tuh udah kurang banget, gak enak banget kalau beraktivitas apa-apa air tuh masih pada kosong. Jadi di sini aku mulai aktivitas aku dengan ngisiin bak air, tapi sebelumnya di sini tuh aku mau cuci dulu karena ini udah lama banget nggak pernah aku cuci ya teman-teman. Jadi di sini sebelum aku isi aku mau cuci dulu bagian dalam dan luarnya juga, baru itu aku bilas-bilas supaya lebih bersih. Lanjut udah selesai nyuci bak air, di sini aku mau pisah-pisahin pakaian karena pagi ini tuh aku mau mulai cucian biar nanti kerjaan selesai, ngurus anak selesai, cuciannya juga udah kelar. Karena kalau kita cucian pakai mesin cuci itu tinggal ditinggal aja gitu ya, nggak perlu ditungguin, jadi bisa sambil ngerjain kerjaan yang lain. Tapi lagi-lagi karena aku udah lama gak pernah nginep di sini, jadi mesin cucinya tuh agak lumayan berdebu gitu teman-teman. Jadi mau aku cuci dulu sedikit. Ini aku sabunin juga bagian dalamnya tuh nggak lupa, dan bagian luarnya juga aku sabunin. Terus udah deh, tinggal kita bilas-bilas aja semuanya, baru aku masukkan pakaiannya dan masukkan terus ini aku biarin dulu, aku giling sebentar tanpa deterjen, baru deh nanti aku tambahin deterjen. Terus ini singkat aja aku udah selesai mandiin Aufar karena dia tadi tuh jadi sekalian aja aku mandiin mumpung yang lainnya tuh belum pada bangun, baru dia doang, jadi ya nggak kejar-kejaran gitu loh nantinya. Ini aja aku cuman ngurusin dia aja udah kejar-kejaran banget ya teman-teman, karena dia tuh nggak mau diam sama sekali. Padahal cuman pakai baju ini dia tuh mau lari ke sana kemari. Nah ini dia lari lagi, jadi aku tarik lagi untuk ke dekat adiknya, soalnya di sini aku tuh sambil ayun kan, takutnya adek bayi tuh kebangun belum karena dia tuh bangunnya subuh gitu teman-teman. Jadi pagi tuh dia lanjut tidur lagi. Terus sambil ayun itu aku juga sambil pakein Aufar juga untuk skincarenya, baru deh ini kita pakein baju. Pokoknya yang penting pagi-pagi tuh udah mandi aja ya teman-teman. Nah kalau udah mandi baru deh nanti aku ngurusin untuk sarapannya. Biasanya sih aku tunggu kakaknya bangun baru aku kasih sarapan karena mager gitu ya teman-teman kalau 2 kali nyuapinnya. Dan juga ini aku belum nyiapin sarapan sama sekali. Nah seperti biasa ini aku buat nasi goreng karena juga aku kemarin masaknya tuh lumayan banyak. Terus nasi sisa untuk hari ini tuh lumayan banyak gitu ya di pagi hari ini, jadi mau aku goreng semua. Nah ternyata ini bocilnya udah nangis teman-teman. Dia buka kulkas gitu kan, terus nemuin telur dan dia mau ambil itu telur, padahal itu telurnya tuh masih mentah. Jadi di sini mau aku rebusin dulu. Untungnya dia nggak terlalu tantrum gitu ya teman-teman, dan dia lanjut untuk main lagi selagi aku di sini masih ngaduk nasi goreng. Karena ini tuh nasinya dingin teman-teman, jadi dia tuh kayak menggumpal-gumpal gitu loh, dan agak tricky gitu untuk ngaduknya supaya nggak berkeluaran dari wajan. Seperti biasa jurus andalan aku adalah sajiku bumbu nasi goreng, biar simple dan sat-sat udah pasti enak juga sesuai sama selera aku. Alhamdulillahnya anak-anak juga pada suka sama rasa nasi goreng. Nah ini gitu. Sambil masak aku juga sambil ngeringin pakaian yang udah tadi kegiling teman-teman. Ini tuh belum aku bilas tapi langsung aku pengering supaya nanti pas ngebilasinnya dan ngeluarinnya dari pengering aku tuh nggak terlalu berat gitu teman-teman. Terus tuh juga bilasanya tuh nggak terlalu kotor karena udah dipengering sebelumnya. Lanjut udah kelar ngeringin pakaian, di sini aku lanjutkan dengan ngambilin ini telur. Oh ya tadi tuh sambil ngeringin pakaian aku juga sambil nunggu telurnya tuh matang. Nah udah selesai, ini aku bawa ke kamar karena kita biasanya sarapan tuh di kamar aja, dan ini juga Fahira udah bangun. Jadi sekalian aja aku suapin dia untuk sarapan. Di sini aku juga nggak lupa untuk sarapan juga ya teman-teman. Jadi sambil nyuapin anak-anak aku juga nyuap ke aku sendiri gitu. Soalnya aku kan ibu-ibu menyusui gitu ya teman-teman. Kata orang tua kalau kita nggak makan atau telat makan itu katanya air susu kita tuh bisa basi, padahal yang dimana aku nonton dan baca-baca ya di internet gitu ya teman-teman, nggak ada istilahnya susu ibu tuh basi. Tapi udahlah kita nurut aja, lagian juga kalau jadi busu itu cepet banget lapar. Nah udah selesai nyuapin anak-anak dan juga aku udah kenyang. Di sini tuh aku lanjut untuk masak air, tapi sambil menunggu masak air ini aku nggak mau buang-buang waktu, jadi aku sambil ngeringin pakaian yang udah kegiling lagi. Ini tuh ada 2 kloter gitu ya teman-teman. Terus ini untuk kloter terakhir itu aku mau ngegiling lap-lap gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku kumpulin semua keset-keset dan lap-lap gitu. Baru habis itu aku ganti ke yang baru. Ganti di sini aku sambil beberes tipis-tipis kayak mindahin mainan anak-anak dan mindahin barang
yang nggak pada tempatnya gitu, daripada aku cuman nungguin air ini matang jadi aja. Sambil aku ngerjain yang lain, dan untungnya tuh adek bayi tuh nggak rewel sama sekali ya teman-teman, dia cuman diam aja di dalam kamar. Terus air mandinya udah aku siap, lanjut untuk ambil adek bayi. Nah ini tuh agak riuh ya teman-teman karena digangguin sama anak aku yang nomor 2. Oh ya, di video aku sebelumnya ada yang bilang, ada yang nanya gitu anak aku kembar apa enggak ya teman-teman. Ini tuh ada yang bayi dan satunya tuh toddler umur 1 tahun 10 bulan. Iya, jaraknya tuh emang deket banget teman-teman antara anak kedua dan ketiga aku. Tapi nggak apa-apa ya, ini tuh rezeki alhamdulillah. Jadi mereka tuh nggak kembar, emang jaraknya tuh deket, dan anak kedua aku tuh masih ayun gitu ya teman-teman, dan anak ketiga juga ini yang bayi. Dia tuh tidurnya pakai ayun juga. Jadi kadang ayunnya tuh barengan, dan kalau di video dilihat dua bayi yang lagi ayun emang dikira kembar kali ya kalau orang nggak tahu. Dan ini alhamdulillah udah kelar untuk mandiin adek bayi, tinggal kita pakaiin skincare dan diapers, terus pakaiin baju. Satu persatu checklist kegiatan aku di pagi hari itu udah selesai, mulai dari mandiin anak-anak. Ini tuh satu-satu ya teman-teman, mandiinnya nggak bisa barengan karena satu aja tuh ribet banget, apalagi langsung dua. Nah adek bayi udah selesai mandi, tinggal aku kasih ASI dan aku ayun lagi teman-teman, karena waktunya tidur juga, masih newborn juga, masih usia 2 bulan. Jadi waktu bangunnya tuh lebih sedikit dan banyakkan waktu tidurnya, jadi aku bisa leluasa gitu untuk ngerjain pekerjaan rumah, walaupun kadang datang rewelnya gitu, nggak mau ditinggal, maunya diayun. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak selalu begitu ya teman-teman. Nah ini tinggal aku ayun-ayun aja sampai dia tuh tidur, baru aku lanjut beberes sedikit bekas tadi mandinya, dan lanjut mandiin anak aku yang pertama. Dan anak aku yang pertama tuh umurnya baru 4 tahun 9 bulan, yang dimana bulan September nanti dia usianya 5 tahun. Sebenarnya bisa ya dia tuh mandi sendiri, cuman lama banget teman-teman, dia tuh pasti main air juga. Jadi daripada kerja 2 kali, kita tuh maunya satset, jadi aku mandiin aja. Untuk pakai baju dan skincare sebenarnya dia tuh udah bisa ya teman-teman, walaupun kesusahan untuk pakai bajunya karena badannya tuh gemuk. Dan juga kalau dia pakai sendiri tuh kayak yang nggak sesuai sama yang biasa aku pakein ke dia gitu teman-teman. Jadi makanya untuk menghindari marah-marah dan teriak-teriak nggak jelas di sini, aku langsung aja aku yang pakein gitu supaya lebih cepet dan satset. Dan ini alhamdulillahnya juga ada mamaku datang ke rumah ngebantuin gitu ya teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya aku tuh nginep di rumah mamaku, jadi makanya ini pas aku pulang ke rumah dia tuh kayak masih belum yakin gitu apa aku mampu untuk ngurus semua anak aku atau enggak, jadi dia ke rumah. Dan aku juga nggak sendiri ya teman-teman, selama pak suami kerja aku tuh ditemenin sama adik sepupu aku di sini. Jadi selagi aku beberes anak-anak aku tuh nggak sendirian dan ada yang temenin. Dan alhamdulillah udah kelar untuk pekerjaan aku pagi ini. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum.